Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bina nabda darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Assalamualaikum Ummu Alisa. Waalaikumsalam Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Sabahul khair. Sobahun nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair hasanan. Wal muraja al muhadasah ya, sabahul khair, sabahun nur. Naharukis Said, jawabannya apa? Naharukal mubarak. Naharukal mubarak. Masaul khair, Masa'un nur. lailatukis saidah. Lailatukal mubarak. Alhamdulillah, mubarakah ya. Oke, Mubarak. Mas Muki, Ismi Ninik. min aina anti? Ana min Tangerang. Aina baituki? Baiti fi Banjarwijaya. Banjarjaya. Maza ta'malina al-an? Ana ata'allamul lughatal arabiyyah. Ana ata'allamul lughatal arabiyyah. Ya, saya sedang belajar bahasa Arab sekarang. Limadha? Kenapa belajar bahasa Arab? Limadha? Limadha? Limadha tata'allamina? Kalau ata'allam, kalau di awal huruf A depan ini, huruf A itu berarti saya. Ya, ana ata'allamu. Berarti saya sedang belajar. Kalau buat anta tata'allamu. Ya, huruf tak depannya. Tapi kalau buat anti, depannya tak, di belakangnya ditambah ya nun. Nah, ya. Limadha tata'allamina? Limadha tata'allamina al-lughatal arabiyyah? Limadha tata'allamina al-lughatal arabiyyah? Nah, limadha, apa artinya limadha? Kenapa? Tata'allamina, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Nah, ya. Limadha? Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Cukup. Limadha tata'allamina al-lughatal arabiyyah? Ya. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Li'annaha. Nah, kenapa apa ya? Ya, li'anna, ya li'anna artinya karena. Li'anna. Li'annaha boleh, atau li'anna al-lughatal arabiyyata. Nah, ya.
Li'anna al-lughatal arabiyyata lughatul jannah ya, atau lughatul Quran. Li'anna lughatul Quran wa lughatul jannah. Lughatul Quran. Li'anna al-lughatal arabiyyah lughatul Quran wa lughatul jannah. Ya, tuh. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa surga. Nah, itu ya artinya. Terus bawahnya. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa surga. Tuh ya. Li'anna al-lughatul arabiyyah lughatul Quran wa lughatul jannah. Nah, ya. Li'anna itu karena ya, al-lughah itu bahasa. Arabiyah Arab. Ya. Li'anna al-lughatul arabiyyah lughatul Quran wa lughatul jannah. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu adalah itu tidak ada pakai seperti bahasa Inggris is, tidak langsung ya. Atau li'anna, nah bisa juga kalau misalnya adalah itu pakai li'anna lughatul arabiyyah hiya, nah itu bisa, tapi biasanya langsung li'anna lughatul arabiyyah lughatul Quran wa lughatul jannah, ya karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa surga. Kholas apa artinya kholas? Kholas itu artinya sudah. Nah, sudah. Kalau kholas, kalau sudah jawabannya kholas. Kalau katabti, nah kataba itu menulis. Kalau katabti, apakah kamu sudah menulis? Jawabannya katabtu. Batu. Kalau tu itu saya. Saya telah menulis. Kalau belum, lama. Lama. Katabti? Katabtu. Alhamdulillah. Syukran. Jazakillah. Nakro, coba kita baca sama-sama. Limadza tata'allamina al-lughatal arabiyyah? Limadza tata'allamina al-lughatal arabiyyah? Li'anna al-lughatal arabiyyah Li'anna al-lughatal arabiyyah lughatul Quran wa lughatul jannah. lughatul Quran wa lughatul jannah. Nah, coba ya saya tanya, Bunda yang menjawab ya. Limadza tata'allamina al-lughatal arabiyyah? Li'anna lughatal arabiyyah lughatul Quran wa lughatul jannah. Oke, sekarang Bunda ganti bertanya. Kalau ke laki-laki kan Limadza limadza yata gitu. tata'allamina? limadza tata'allamina al-lughatal arabiyyah? Li'anna al-lughatal arabiyyah lughatul Quran wa lughatul jannah. Nah, ini ya penting ya. Jadi nanti setiap kita belajar diulang-ulang ya, selalu saya akan tanya, nah biar apa terbiasa ya. Hasanan ini terkait dengan al-muhadasa. Nah, sekarang kita coba yang tadi yang saya share itu yang di sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz Afwan yang apa buat ke laki-laki sama juga ya berarti Nah, tata'allami. kalau buat laki-laki tata alam. Oh, tata'allam. Ya, kalau buat laki-laki itu huruf ya-nya tidak ada, nggak pakai huruf ya. Jadi tata alam. Nah, nanti kalau itu namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja sedang. Nah, itu ya, nanti kita akan belajar. Nah, kalau buat anta, buat laki-laki, limadza tata'allam. Nah, nggak pakai ya nun. Limadza tata'allam al-lughatal arabiyyah?
Nah, kenapa kamu laki-laki belajar bahasa Arab? Nanti buat laki-laki. Kalau buat anti, dimada tata'allamina. Jadi rumusnya udah gitu gampang. Nah, ketika ketemu kata kerja apapun, itu nanti buat laki-laki, nah hanya huruf tak depannya. Kalau buat perempuan, huruf tak depan ditambah huruf ya dan nun. Ya, gitu. Tadhabina, takroina. Nah, Hasanan wal an, iftahi kitabaki as-safha at-tani wa ishrun. Silakan bukunya dibuka halaman 22. Nah, ini ya. Halaman 22. Bismillah. Nah, ya. Al-ismu. Nah, al-ismu. Tadi kita belajar al-muhadasa. Siapa namamu? Apa bahasa Arabnya? Siapa namamu? Mas Muka. Mas Muka, laki-laki. Buat perempuan, Mas Muki. Atau Mas Muk, boleh juga. Mas Muki. Ya. Nah, itu nama. Tapi kalau al-ism di sini sebenarnya nama. Tapi di sini maksudnya al-ismul muzakkar. Nah, karena ada al-muzakkar berarti namanya kata benda untuk laki-laki. Ya. Al-ismul muzakkar wal muannas, ya. Kata benda laki-laki wa dan al-muannas perempuan. Nah, maksudnya apa? Bukan berarti kata benda itu mempunyai kelamin, tidak ya. Tapi ini membedakan. Cara membedakan mana yang kata benda yang laki-laki itu maksudnya yang tidak ada huruf tun di belakangnya, dan mana kata benda perempuan yang di belakangnya ada huruf tun, ya, tak marbutoh. Ya. Assalamualaikum Ummu Atena. Waalaikumsalam, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Sebentar, Hasanan, Ustaz. silakan bukunya di buku bukunya dibuka halaman 22, Bun ya. Iya, Ya, sebentar, ya, Ustaz. ini ya. Dikencengin dulu suaranya. Ya, kedengaran suara Ustaz? Sebentar, Ustaz. Oh ya. Ya, al-ismul muzakkar wal muannas. KB di sini, KB ini K, kata benda. Ya, benda bukan keluarga berencana. Ya, KB, kata benda yang menunjukkan LK, laki-laki, dan PR, dan perempuan. Nah, ya, ini tadi sudah saya jelaskan, kata benda di sini bukan berarti kelamin ya, tapi ini membedakan. Ya, yang laki-laki yang di belakangnya tidak ada huruf tun, yang perempuan ada huruf tun. Contohnya kita lihat. Dilihat dari sisi jenisnya, maka kata benda atau ismun dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Nah, ya, ada dua kata benda itu, Bun. Ya, laki-laki dan perempuan. Ya, nggak ada yang netral. Ya. Apalagi, mohon maaf ya, apa kelamin itu laki-laki dan perempuan digabung tidak ada ya. Tuh, tetap perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Tuh harus hati-hati. Muzakkar. Nah, yang pertama apa tuh muzakkar? Tulisannya al-muzakkar atau laki-laki. Nah, kata benda yang menunjukkan arti laki-laki itu seperti apa sih? Nah, ini penting. Nah, kita harus tahu nih, Bun ya. Ini penting sekali belajar bahasa Arab ini. Ini dari dasar kita belajar. Kenapa dalam dalam Al-Qur'an kok ada yang tidak ada tun, ada yang ada tun. Nah, itu harus tahu kita. Maksudnya apa? Itu banyak ya. Nah, ini ciri-cirinya. Pertama, menunjukkan arti laki-laki. Nah, ini kata benda itu ada dua. Kata benda maksudnya ini kata benda hidup dan kata benda mati. Kata benda hidup itu biasanya dibuat untuk profesi seseorang. Nah, kalau dia ini laki-laki berarti tidak ada pakai tun. Kalau ini perempuan berarti pakai tun. Nah, itu ya Bunda, itu buat jenis kelamin. Nah, jadi kalau kata benda hidup berarti buat jenis kelamin. Ya, kalau kata benda mati itu tidak pakai jenis kelamin. Hanya membedakan tidak ada tun sama tun. Nah, ini ya menunjukkan dia laki-laki. Yang kedua, tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Tuh ya, seperti ini nih. Tak marbutoh. Bulat di atasnya ada titik dua. Nah, kalau di belakangnya tidak ada tak marbutoh berarti dia laki-laki. Contohnya kita lihat Muhammadun. Tuh.
Muhammad itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, ya. Tidak pernah kita mendengar ada nama Muhammad perempuan. Ya, ya itu ya. Muhammad, Ali. Siapa lagi Bun nama laki-laki? Ya, ya Ali, Ahmad. Ya, tuh itu semua nama laki-laki. Nah, tuh. Kalau Dewi, Dewi perempuan. Kalau Dwi perempuan, tapi ada juga yang namanya Dwi. Namanya siapa? Ada. Dwi Purnomo. Tuh, itu laki-laki. Kalau Indonesia ya begitu, Bun. Yang nama perempuan bisa dipakai buat laki-laki. Tergantung di belakangnya ya. Tuh banyak ya. Sri, ya ada juga Sri. Sri seharusnya perempuan kan Bun kalau di Indonesia. Tapi ada juga Sri laki-laki ya kan. Sri Agus apa gitu kan, belakangnya beda lagi. Tuh. Nah, tapi kalau Arab itu tidak ada. Ya, kalau dia tidak ada tun berarti dia perempuan. Dia laki-laki. Maaf. Nah, itu buat kata benda hidup. Maksudnya nama orang. Ya. Tapi kalau buat kata benda mati, nah ini dia. Kata benda mati seperti rumah, seperti sekolah. Nah, ini masjid, masjidun. Nah, di belakangnya ada tak marbutoh enggak? Tidak ada. Berarti ini kata benda laki-laki. Tidak ada tun. Nah, itu ya. Ini berarti masjidun itu berarti muzakkar. Ya. Nah, ini sekarang orang Islam. Orang Islam bahasa Arabnya apa? Muslimun. Nah, muslimun. Ya, muslimun. Nah, makanya kalau kita ngobrol dengan orang, kamu agamanya apa? Nah, kamu Islam. Nah, kalau kamu Islam itu berarti salah, berarti kamu Muslim. Nah, kalau Muslim itu artinya kamu seorang Muslim, kamu orang Muslim atau orang Islam. Nah, itu betul. Tapi kalau kamu Islam berarti itu agamanya, ya, bukan orangnya. Tapi kalau Muslim itu orang. Musyrik, nah musyrik itu apa? Orang musyrik laki-laki. Kafir itu orang kafir laki-laki. Tobibun, nah ini profesi, pekerjaan. Ya, pekerjaan ya ini tobib, tabib kita pernah dengar tabib. Tobibun itu artinya dokter. Falahun itu artinya petani. Nah, dari sini Bun, kata benda seperti ini wajib dihafal. Nih kita pentingnya belajar ya. Kalau kita belajar, mohon maaf ya, mungkin kita sudah berumur, mohon maaf gitu kan, tapi tetap kita, Allah masih memberikan kita apa ya, kemampuan untuk menghafal. Selama kita masih ada keinginan, pasti Allah bantu. Ya, itu ada apa orang nenek-nenek umur 70, 75, dia belum hafal Quran, tapi dia ada kemauan, subhanallah. Nggak lama gitu, langsung hafal Quran. Karena niat baik itu Allah bantu. Subhanallah. Pasti Bun. Ya, kalau niat kita baik, Allah bantu, pasti anak-anak kita itu kena juga Bun. Bakal dapat juga. Ya itu apa hebatnya ya. Kita kalau selalu berbuat kebaikan. Nah, tapi kalau sebaliknya kalau kita berbuat keburukan, astagfirullahaladzim, bisa juga efeknya juga ke anak-anak. Ya, nah ini penting. Nah, alhamdulillah Bunda sempat belajar ya jam 6. Alhamdulillah ya. Nah, ini ibarat kita ini sedang memperjuangkan ya buat dirinya dan juga buat anak-anaknya nanti ya. Ketika kalau anak-anak bertanya tentang bahasa Arab, Bunda masih bisa jawab. Ya, subhanallah. Kalau anak melihat orang tua bisa jawab tuh bawahnya senang gitu tuh. Senang kalau orang tuanya pintar tuh senang. Ya. Nah, ini penting ya. Tobibun, tabib dokter laki-laki. Falahun, falahun artinya petani. Ya, bukan azan hayya 'alal falah, bukan ya, itu beda. Kalau falah itu nggak pakai tasdid. Ya, nggak pakai tasdid. Kalau falahun pakai tasdid, petani. Kalau falah itu kemenangan. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Ya, ini contoh-contoh di sini yang tidak pakai tun. Berarti apa, Bun? Al-ismul muzakkar. Ya, al-ismul muzakkar. Ini kata benda laki-laki. Sekarang kita masuk ke perempuan. Sebelum masuk mu'annas, ini bisa dipahami, Bun? Bisa. Ya, Ustadz, kenapa? Ya, silakan. Ustadz mau tanya, kenapa masjid dibilangnya itu laki-laki? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa sih kalau orang wajar dong dia punya kelamin, tapi kenapa kata benda itu kok disebut laki-laki? Jadi dalam kata apa bahasa Arab itu kata benda itu ada dua, maksudnya tadi muzakkar dan muannas. Untuk membedakannya Bun, kenapa dia kok dibilang laki-laki? Karena di belakangnya tidak ada
tun. Nah, kenapa? Apa fungsinya tuh apa sebenarnya? Betul? Nah, fungsinya apa sih? Kenapa sih dia kok kata benda segitunya kok sampai ada namanya kelamin-kelamin gitu ya, Bun ya? Dalam bahasa Indonesia bebas. Buku, rumah, nggak ada nama laki-laki perempuan. Betul ya, Bun ya? Bahasa Inggris ada nggak kata benda buat laki-laki perempuan? Enggak. Tidak ada. Tuh hebatnya itu, Bun, bahasa Arab. Kenapa? Oh, kalau gitu bahasa Arab susah dong. Tuh, orang seperti itu yang tidak mau apa ya? Tidak mau berjuang. Karena kita ini ingin memahami apa? Al-Qur'an. Ya, ini pentingnya. Padahal bahasa Arab itu mudah, Bun, kalau kita mau belajar. Itu pentingnya. Kenapa sih? Ini fungsinya nanti, Bun, untuk menunjuk kata benda itu nanti. Misalnya, ini buku. Ini buku. Itu dalam bahasa Indonesia, ini buku. Udah, ini buku aja. Tapi itu apa? Nggak ada spesifik. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada spesifiknya. Ini buku. Ini bahasa Arabnya. Ini tuh ada dua. Hadza dan hadihi. Ya, tuh kan? Hadza dan hadihi itu sama-sama artinya ini. Nah, penggunanya yang mana? Yang hadza untuk mana? Yang hadi untuk mana? Nah, nanti kita ada belajar. Hadza itu fungsinya untuk kata benda laki-laki yang tidak ada tun. Nah, hadza masjidun, hadza kitabun. Ini buku, ini masjid. Boleh nggak kalau pakai hadihi? Hadihi masjidun, hadihi misalnya hadihi faslun, boleh nggak, Bun? Nggak boleh. Nah, itu hebatnya bahasa Arab. Jadi harus sepasang. Tuh, harus sama. Nggak boleh hadi masjidun. Kenapa hadi nggak boleh? Karena hadi buat apa, Bun? Buat kata benda perempuan. Iya, itu hebatnya ya. Hadihi misalnya di belakangnya datun. Hadihi madrasatun. Nah, itu berarti hadihi. Ya, nah itu buat ini. Nah, apa bahasa Arabnya itu? Zalika. Tuh, apa dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Baqarah, ya kan? Alif lam mim zalika. Tuh, zalikal kitabu. Tuh. Berarti zalika laki-laki atau perempuan? Buat laki-laki atau perempuan? Laki-laki, karena kitabun nggak ada tun, ya kan? Boleh nggak tilkal kitabu? Nggak boleh. Kenapa? Tilka buat perempuan, yang di belakangnya ada tun. Tilka ayatul do dalam Al-Qur'an. Tilka ayatun tuh. Nah, itu fungsinya, Bun, ya. Kenapa sih tadi kok masjidun kok bisa dibilang laki-laki? Karena nanti penggunaannya buat menunjuk kata ini, itu banyak. Itu pentingnya. Ya, itu hebatnya bahasa Arab, ya. Jadi apa dalam bahasa Arab itu kata benda itu dibagi dua, laki-laki dan perempuan, ya. Kalau manusia sih wajar ngerti, kalau laki-laki apa, kalau masih manusia masih bisa dibedakan karena kelihatan orangnya, tapi kalau kata benda kan nggak kelihatan, tapi gampang, di belakangnya tidak ada tun itu laki-laki, yang ada tun perempuan. Fahimti, bisa dipahami, Bun? Bisa. Ya, itu yang fungsinya ya, nanti kita belajar ini itu buat menunjuk kata benda. Nah, jadi kita harus tahu banyak, nanti dalam Al-Quran ada. Nah, yang kedua, mu'annas, perempuan. Kata apa tuh al-mu'annas? Ya, kita sering dengar unta. Nah, unta itu perempuan ya. Kata benda yang menunjukkan dari arti perempuan, ciri-cirinya menunjukkan arti perempuan. Tuh, contohnya siapa? Ya, Fatimatun ya. Fatimah. Nah, itu yang di belakang tak marbuto itu perempuan, Bun. Tapi ada juga yang tidak ada tun di belakangnya, tapi dia perempuan, ya kan? Nah, nama-nama bunda di belakangnya ada tun enggak? Kan perempuan. Diakhiri dengan tak marbuto baik asli atau ditambahan. Nah, ini juga perempuan. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya di halaman 23. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, Hasanan. Nah, ini dia. Nah, halaman 23, Bu, sudah dibuka bukunya? Baik. Nah, contoh Basma. Nah, Basma itu perempuan laki-laki, Bun, tapi nggak ada tun di belakangnya, Bun. Perempuan. Zainab, laki-laki atau perempuan? Perempuan.
Ya, Aisyatun ada tun di belakangnya perempuan. Fatimatun ada tunnya di belakangnya perempuan. Berarti nggak setiap di belakangnya tidak ada tun itu laki-laki. Ya, dan tidak semua. Maksudnya kalau misalnya di belakangnya huruf tidak ada huruf tun, nama perempuan dia tetap perempuan. Banyak kan? Tadi kan Dewi, ya siapa lagi ya? Banyak nama-nama yang di belakangnya tidak ada tun tapi di perempuan. Ya, Salma, ya itu banyak ya. Nah, ini menunjukkan orang. Yang kedua, cara pembentukan. Nah, ya. Nah, misalnya kata benda mati. Madrasatun. Nah, ada tun di belakangnya berarti dia perempuan. Kata benda perempuan. Apalagi sayyarotun. Ingat Bun, yang di belakangnya huruf tak marbutoh ya. Bukan tak taknis, tak apa, tak maftuhah. Apa itu tak maftuhah? Tak itu yang di belakangnya tak biasa. Seperti contohnya baitun. Baitun. Nah, itu taknya tak maftuhah, bukan tak marbutoh dia. Dia laki-laki. Artinya apa baitun? Rumah. Nah, aina baituka? Nah, baitun. Ya, kita coba di sini muslimun. Nah, cara pembentukan ya muzakkar ada apa? Dari apa? Muannas dari muzakkar. Caranya gimana, Bun? Kalau dia laki-laki menjadi perempuan. Maksudnya katanya, nama. Ya, cukup menambah tak marbuto di akhirnya. Contohnya muslimun. Apa artinya muslimun? Orang Islam laki-laki. Nah, kalau kita sebut dia perempuan apa, Bun? Muslimatun. Nah, dia berarti dia Islam perempuan. Nah, gampang. Hanya menambahkan huruf tak marbutoh. Ya. Nah, contohnya laki-laki, orang beriman laki-laki, bahasa Arabnya apa? Mu'minun. Kalau perempuan apa? Mu'minatun. Nah, mudah kan? Hanya menambahkan huruf tak marbuto di belakangnya. Boleh nggak orang beriman perempuan mukminun? Nggak boleh. Boleh nggak orang beriman laki-laki mukminatun? Tidak boleh. Nah, itulah cara membedakan laki-laki dan perempuan. Itu hebatnya. Ya, jadi dalam Islam itu tidak ada namanya LGBT tuh. Nggak ada. Dalam bahasa Arabnya nggak ada, apalagi dalam Islamnya tuh hebatnya ya. Musyrikun, laki-laki. Kalau perempuan apa? Musyrikatun. Nah, musyrikatun. Ya. Kafirun, laki-laki. Kalau perempuan? Kafir. Kafiratun. Tabibun. Kalau perempuan? Tabibatun. Fallahun. Kalau perempuan? Allah. Nah, caranya gimana? Caranya gampang ya dunia. Yang di belakangnya un ini, muslimun, un itu diganti a. Muslimah, ya. Tambah tun, muslimatun. Itu mudah. Ya, contohnya. Tilmizun, murid. Kalau perempuan apa? Tilmizatun. Tilmizatun. Tolibun, siswa. Tolibatun. Ustazun. Ustazatun. Tuh kan gampang kan? Hanya menambahkan tun kalau untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Ya, kalau misalnya anta muslim, nah kamu muslim. Nah, kalau perempuan anti muslimatun. Nah, begitu jangan sampai anta muslimatun. Waduh, yang dibilang begitu bisa marah dia, merasa seperti diejek padahal dia salah kan. Ininya ya. Kamu muslim. Nah, ingat ini penting. Nah, ini intinya kita belajar kata benda ya, Bun ya. Nanti masih banyak lagi. Contohnya insinyur, muhandisun. Nah, kalau buat perempuan apa? Muhandisatun. Muhandisatun itu di buku-buku anak-anak ada belum nanti ya di kelas 1, kelas 2 itu ya. Kelas 1 kayaknya itu ada tentang belajar profesi laki-laki dan perempuan. Nah, itu subhanallah ya. Nih pentingnya kita belajar tahu nih ya kata benda laki-laki dan perempuan ya Bun ya. Bisa dipahami Bim ya. Jadi kata benda hidup itu yang seperti pekerjaan, ya profesi dan apa gitu kan, apa nama orang gitu ya. Nah, ini bisa membedakan mana laki-laki dan perempuan. Nah, untuk kata benda mati, ya tadi ya, fungsinya untuk apa? Tadi masjidun, kenapa kok dibilang laki-laki, yang ada tuh di dalam perempuan? Karena untuk nanti menunjuk, ya, nanti untuk menunjuk kata benda itu. Nah, itu baru ini, belum milik. Nah, maksudnya misalnya kembali kemana nanti ini, nunjuk dia. Nah, dia buat kata benda laki-laki apa? Nah, insya Allah nanti ada pelajarannya dunia. Insya Allah. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar al-muhadasah, ya, dan bukunya alhamdulillah sudah kita mulai ya pelan-pelan. Nah, Bunda
di halaman 24 silakan dicoba ya Bun ya, dikerjakan. Bisa ya, halaman 24. Nah, di situ ada laki-laki ya kan. Nah, Bunda ganti dengan perempuan. Nah, hanya menambahkan huruf tun. Nah, coba belajar pakai pensil ya Bun ya. Pakai pensil, nanti kalau bisa salah bisa dibetulkan, nanti minggu depan kita cek ya. Apa-apa kita belajar. Ya, bukan ujian ya Bun ya, bukan PR, tapi hanya sekedar tambahan aja. Ya, karena waktu kita sangat terbatas. Jadi Bunda kalau habis ini nggak ada kegiatan boleh dilanjutkan. Kalau nggak ngerti boleh WA. Ya Bun ya. Oke. Ya, hayya bina nahtati bikrati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillahu khairan katsiran Ummu Alisa. Jazakillahu khairan katsiran Ummu Atina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.